Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rida dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab dari pemeriksaan akuntansi 1, yaitu bab 2 standar pemeriksaan bagi akuntan publik. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa NPM 1, Jenny Maulia NPM 29, Marhendra NPM 85, Vicky Octavian NPM 97, Kintan Amelia NPM 98, Inaya 104, Nida Fadila 105, Azizi Yusuf NPM 106, Arifatin Nur NPM 112, Sri Wahyu NPM 116, Wahyu Lesiana NPM 120, saya sendiri Jayanti Dwi Lestari NPM 123, Amira Konita NPM 133, Pinkan Ardana NPM 153, Alfian Bagus NPM 214, Aditya Duta NPM 235, Muhammad Farhan R NPM 238. Ya, kita mulai presentasinya. Yang pertama ada International Federation of Accountant yang disingkat IFAC. IFAC didirikan pada tanggal 7 Oktober 1977 di Munich, Jerman. Pada Kongres Dunia ke-11, akuntan IFAC didirikan untuk memperkuat profesi akuntan di seluruh dunia untuk kepentingan umum, yaitu mengembangkan standar internasional yang berkualitas tinggi dalam audit dan jaminan, akuntansi sektor publik, etika, dan pendidikan bagi akuntan profesional, dan mendukung adopsi mereka dan menggunakan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar instansi anggotanya, berkolaborasi dan bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya, dan melayani sebagai juru bicara internasional untuk profesi akuntansi. Selanjutnya ada tujuan IFAC. Tujuannya adalah untuk mengembangkan profesi akuntansi dunia yang terkoordinasi dalam standar yang harmonis. Untuk mencapai tujuan ini, IFAC membentuk sebuah subkomite tetap yang dinamakan Komite Praktik Auditing Internasional atau IAPC, dengan tanggung jawab dan wewenang untuk menerbitkan standar auditing internasional. Kepatuhan terhadap standar internasional ini bersifat sukarela dan tidak mengesampingkan standar-standar lokal seperti SAS di Amerika Serikat. Apabila lokal seperti Dewan Standar Auditing dari AICPA, diharapkan segera memberi fatwa atau pertimbangan atas perbedaan tersebut guna mencapai harmonisasi. Dan poin kedua yaitu International Auditing and Assurance Standards Board atau yang disingkat dengan IAASB. IAASB merupakan badan penetapan standar independen yang melayani kepentingan umum dengan menetapkan standar internasional berkualitas tinggi untuk bidang audit, pengendalian mutu, review, jasa asuransi lain, dan jasa lain yang terkait, guna meningkatkan kualitas dan keseragaman praktek di seluruh dunia dan memperkuat kepercayaan publik dalam profesi audit dan asuransi secara global. IAASB menghasilkan beberapa standar, antara lain: yang pertama ada International Standards on Auditing atau yang disingkat ISA. Yang kedua ada International Standards on Review Engagement. Yang ketiga ada International Standards on Assurance Engagement. Yang keempat, International Standards on Related Service. Yang kelima ada International Standards on Quality Control 1 atau yang disingkat dengan ISQC1. International Standard on Auditing atau disebut ISA. ISA adalah suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board melalui International Federation of Accountants pada tahun 2009. Keberadaan ISA sebagai standar yang digunakan dalam audit atas informasi keuangan historis sudah cukup lama, yakni sejak tahun 1991.
Namun pada tahun 2004, IASB Standard memulai program yang komprehensif untuk meningkatkan kejelasan atas ISA yang dikenal sebagai Clarity Project, di mana dalam program ini IASB menerapkan konvensi baru mengenai penyusunan draft pada seluruh ISA sebagai bagian dari revisi substansi maupun penyusunan draft ulang secara terbatas. Lalu selanjutnya standard auditing. Standard auditing dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri, atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Konsep materialitas dan risiko akan mempengaruhi aplikasi seluruh standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal, sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan hal itu tidak benar. Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standard yang dikeluarkan oleh The American Institute of Certified Public Accountant. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar auditing yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, yang ketiga standar lapangan. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi 3 tipe perikatan atestasi, yaitu pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang pensi dan review. Sifat pekerjaan ini tidak menyatakan pendapat. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain kompilasi laporan keuangan, review atas laporan keuangan, dan laporan keuangan komparatif. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi dapat berupa konsultasi, jasa pemberian saran profesional, jasa implementasi, jasa transaksi, jasa penyediaan staf, dan jasa pendukung lainnya, dan juga jasa produk. 2.8 Standard Audit SA berbasis International Standard on Auditing atau ISA. The International Federation of Accountants merupakan organisasi yang membidangi standar-standar akuntansi, auditing, kode etik, dan kendali mutu pada tatanan kota. ISA adalah standar yang ditetapkan dalam audit atas informasi keuangan tuana kota. Pada 2013 menjelaskan terbitnya ISA diawali dengan munculnya beberapa skandal akuntansi, yakni adanya manipulasi atas laporan keuangan di pasar modal dan pasar dunia. Auditor dianggap gagal untuk mendeteksi financial statement fraud yang ada. Oleh karena itu, IFAC secara proaktif dan reaktif menerbitkan ISA sebagai solusi untuk mampu mengurangi nilai kecurangan yang ada. Keanggotaan Indonesia di IFAC diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Sebagai anggota IFAC, Indonesia memiliki kewajiban yang tertuang dalam Statement of Membership Obligation atau SMO. SMO berisi 7 kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota IFAC untuk melaksanakan standar internasional yang telah ditetapkan demi menghasilkan kualitas yang tinggi dan penguatan profesi akuntan. Dari ketujuh SMO tersebut, SMO nomor 3 yang menjadi dasar kewajiban IAPI untuk menerapkan standar auditing berbasis internasional, yakni International Standard on Auditing yang biasa disebut ISA. 2.9 Perbedaan International Standard Auditing atau ISA dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Perbedaan tersebut antara lain yang pertama, menekankan pada audit berbasis. Resiko ISA menegaskan kewajiban auditor untuk menjalankan konsep resiko dalam setiap tahap audit, mulai dari menilai resiko, menanggapi resiko yang dinilai, dan mengevaluasi resiko yang ditemukan. Yang kedua, perubahan dari rules-based ke principle-based. ISA dan IFRS merupakan standar yang berbasis prinsip, yang mana hal ini merupakan perubahan besar dari standar sebelumnya yang berbasis aturan. Yang ketiga, berpaling dari model matematis ISA, menekankan penggunaan professional judgment bukan lagi menggunakan model matematis. Yang keempat, menekankan pada kearifan profesional. ISA menekankan penggunaan kearifan profesional
yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Apabila keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum mempunyai pengalaman memadai, maka ISA menegaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISA. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.